Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3A akan memaparkan materi tentang masalah logistik dan transportasi pada studi kasus masalah logistik pada UMKM SNIKLAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Santi dengan PP 018. Permasalahan yang dialami SNIKLAS yaitu pertama, pengiriman menggunakan kendaraan sendiri hanya 2 kali seminggu. Pada poin pertama yaitu keterbatasan kapasitas dan frekuensi. Dengan hanya 2 kali pengiriman seminggu menggunakan kendaraan sendiri, SNIKLAS sangat bergantung pada jadwal internal mereka. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk merespon permintaan mendadak atau fluktuasi penjualan di mitra. Pada poin kedua yaitu resiko operasional terpusat, yang dimana tergantungan pada satu atau beberapa kendaraan pribadi dan pengemudi internal meningkatkan resiko jika terjadi masalah pada kendaraan atau pengemudi. Contohnya pada kerusakan atau sakit yang dapat mengganggu jadwal pengiriman. Yang ketiga yaitu biaya overhead tetap, yang dimana biaya pemeliharaan kendaraan, gaji pengemudi, dan bahan bakar tetap harus ditanggung meskipun volume pengiriman tidak selalu maksimal. Yang kedua yaitu tidak adanya sistem pelacakan pengiriman. Yang pertama yaitu kurangnya visibilitas pemilik UMKM dan mitra tidak dapat memantau status pengiriman secara real-time. Hal ini menyulitkan perencanaan penerimaan barang bagi mitra dan menyulitkan SNIKLAS untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah pengiriman, misalnya pada keterlambatan di jalan, secara proaktif. Yang kedua yaitu kesulitan dalam penanganan keluhan, yang dimana tanpa data pelacakan yang akurat sulit untuk memverifikasi keluhan mitra terkait keterlambatan atau kehilangan barang. Yang ketiga yaitu manajemen persediaan yang tidak optimal, yang dimana ketidakpastian jadwal kedatangan barang mempersulit mitra dalam mengelola persediaan mereka, seringkali menyebabkan kehabisan stok. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu tentang jadwal pengiriman yang tidak fleksibel. Yang pertama, ketidaksesuai dengan kebutuhan mitra, di mana jadwal pengiriman yang kaku mungkin tidak sesuai dengan pola permintaan atau jam operasional mitra, terutama pada musim ramai atau hari libur. Yang kedua itu pemborosan waktu dan sumber daya, di mana jika pengiriman ini tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan mendesak, maka SNIKLAS mungkin kehilangan kesempatan penjualan atau harus melakukan pengiriman tambahan yang tidak efisien. Dan yang terakhir yaitu penurunan kepuasan mitra, di mana mitra retail ini menginginkan pasokan yang stabil dan tepat waktu. Jadwal yang tidak fleksibel dapat menyebabkan frustrasi dan bahkan mencari pemasok. Nah, adapun perbandingan 3 solusi yang dipertimbangkan oleh SNIKLAS ini. Yang pertama itu mengalihdayakan pengiriman ke jasa ekspedisi seperti JNE, Shopee Express, Si Cepat, dan lain-lain. Yang pertama itu tentang biaya operasionalnya. Yang pertama, potensi penghematan. Di sini dapat mengurangi biaya tetap kendaraan seperti pemeliharaan dan depresiasi, dan juga gaji pengemudi. Biaya ini menjadi variabel dibayar per pengiriman. Yang kedua itu potensi peningkatan per unit atau jangka pendek. Jika volume ini pengirimannya itu rendah, biaya per unit juga mungkin terasa lebih tinggi dibandingkan dengan memiliki armada sendiri yang sudah ada. Selanjutnya itu negosiasi harga. Tergantung pada volume dan negosiasi dengan penyedia jasa, biaya dapat bervariasi. Selanjutnya itu efisiensi waktu pengiriman. Yang pertama, peningkatan kecepatan dan jangkauan. Jasa ekspedisi ini memiliki jaringan yang luas dan frekuensi pengiriman yang tinggi. Ini memungkinkan pengiriman lebih cepat dan jangkauan ke area yang lebih luas. Selanjutnya itu sistem pelacakan. Mayoritas jasa ekspedisi ini memiliki sistem pelacakan yang canggih, yaitu meningkatkan visibilitas dan transparansi. Selanjutnya itu fokus pada bisnis inti.
Snack cost ini dapat fokus pada produksi dan pemasaran, menyerahkan urusan logistik kepada ahlinya. Selanjutnya itu dengan risiko dan tantangannya. Yang pertama itu ketergantungan pada pihak ketiga. Di sini kontrol atas proses pengiriman berkurang, yaitu dengan kualitas layanannya itu sangat bergantung pada kinerja penyedia jasa. Selanjutnya potensi kerusakan atau kehilangan barang. Risiko ini ada, tapi meskipun umumnya penyedia jasa ini memiliki asuransi, dia juga perlu memastikan pengemasan yang aman. Selanjutnya biaya asuransi tambahan. Mungkin ini perlu membayar premi asuransi untuk nilai barang itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiroti Hasanah, BP 015. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu perbandingan 3 solusi yang dipertimbangkan Snackles, di mana pada yang keduanya yaitu menambah jadwal pengiriman dan menyewa kendaraan, di mana adanya biaya operasional, efisiensi waktu dan pengiriman, serta risiko dan tantangan. Pada biaya operasional yaitu adanya peningkatan biaya variabel, di mana peningkatan biaya variabel ini yaitu biaya sewa kendaraan, bahan bakar, serta upah pengemudi jika menyewa pengemudi, dan akan meningkat seiring dengan bertambahnya penjadwalan. Yang keduanya itu belum tentu efisien, di mana jika volume pengiriman tidak selalu tinggi, penambahan jadwal dan sewa ini bisa menjadi pemborosan terhadap biaya-biaya. Yang ketiga yaitu biaya tersembunyi, di mana biaya asuransi kendaraan, terus biaya parkir, serta biaya administrasi yang terkait dengan sewaan. Yang kedua yaitu efisiensi waktu pengiriman. Pada bagian ini yaitu adanya peningkatan frekuensi, di mana akan meningkatnya frekuensi pengiriman serta memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap permintaan. Terus kontrol lebih besar, di mana Snackles ini memiliki kontrol langsung terhadap pengiriman dan dapat menyesuaikan jadwalnya dengan lebih fleksibel. Terus adanya risiko dan tantangan. Pada bagian ini risiko dan tantangannya yaitu yang pertama ketersediaan kendaraan, di mana ketersediaan kendaraan sewaan ini terutama pada musim ramai. Yang kedua yaitu manajemen internal yang lebih kompleks, di mana membutuhkan biaya koordinasi dan manajemen internal serta jadwal-jadwal pengemudi, pemeliharaan, serta pembersihan dari sewaan. Yang ketiga yaitu membuka gudang kecil di Semarang untuk menumpuk stok dan mempercepat distribusi, di mana pada bagian ini juga ada biaya operasionalnya, efisiensi waktu pengiriman, serta risiko dan tantangannya. Di mana pada bagian ketiga ini biaya operasionalnya itu yaitu investasi awal tinggi, di mana biaya sewa atau beli gudang ini serta biaya operasional seperti listrik, air, dan lain-lainnya itu serta gaji staf di gudang itu dari Semarang ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu potensi penghematan jangka panjang, di mana mengurangi biaya pengiriman langsung dari Payakumbuh ke titik retail atau di gudang. Setelah itu adanya efisiensi waktu dan pengiriman, di mana waktu pengiriman lokal lebih cepat, yang mana pengiriman dari gudang ke lokal serta mitra retail akan sangat cepat. Yang kedua yaitu pengelolaan stok lebih baik atau lebih banyak, di mana pemungkinan stok ini lebih responsif terhadap permintaan lokal. Setelah itu meningkatkan kecepatan respon, di mana memungkinkan Snackles ini untuk merespon kebutuhan stok yang permintaannya mendadak atau dari mitra itu akan lebih cepat dan lebih mudah. Setelah itu risiko dan tantangannya, di mana yang pertama yaitu kompleksitas manajemen rantai pasok, yaitu membutuhkan manajemen stok yang lebih canggih di dua lokasi tersebut. Yang kedua yaitu risiko overstock atau understock,
di mana perlunya perhitungan permintaan yang akurat untuk mengurangi atau menghindari stok yang akan berlebih, atau kita perlu kekurangan di gudang lokal. Selanjutnya itu biaya tetap yang signifikan, di mana gudang ini adalah tempat biaya tetap yang akan diperhitungkan. Terus terlepas dari volume penjualannya, di mana gudang ini akan menyimpan stok-stok yang ada. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu rencana distribusi 1 bulan ke depan, di mana pada minggu pertama melakukan kajian dan pemilihan mitra ekspedisi. Pada hari Senin sampai Selasa, identifikasi minimal 3-5 jasa ekspedisi besar yang beroperasi di rute Payakumbuh Sumatera Barat, yang contohnya yaitu JNE, Shopee Express, Si Cepat, dan Pos Indonesia. Selanjutnya yaitu kumpulkan informasi tarif, waktu tempuh, cakupan wilayah, jenis layanan, dan sistem pelacakan yang ditawarkan. Pada hari Rabu dan Kamis, lakukan negosiasi harga dan persyaratan layanan dengan 2-3 penyedia jasa ekspedisi yang paling menjanjikan. Tekankan potensi volume pengiriman snackless. Selanjutnya itu tanyakan tentang skema asuransi barang dan prosedur klaim. Pada hari Jumat, finalisasi pemilihan 1-2 mitra ekspedisi utama berdasarkan kombinasi harga, kecepatan, keandalan, dan fitur pelacakan. Mulai proses pendaftaran akun bisnis dengan penyedia jasa terpilih. Pada minggu kedua, melakukan persiapan internal dan pilot project. Pada hari Senin sampai Selasa, sosialisasikan perubahan metode pengiriman kepada tim internal Snackless di divisi produksi dan pengemasan. Selanjutnya yaitu tentukan standar pengemasan produk yang aman dan sesuai untuk mengirimkan ekspedisi, misalnya penggunaan bubble wrap, kardus yang kuat, label pengiriman yang jelas. Selanjutnya yaitu siapkan materi informasi untuk mitra retail mengenai perubahan metode pengiriman dan bagaimana mereka dapat melacak pesanan mereka. Selanjutnya yaitu pada hari Rabu sampai Jumat, lakukan pilot project dengan mengirimkan 1-2 mitra retail terdekat atau yang paling sering mengalami masalah stok menggunakan jasa ekspedisi yang terpilih. Pantau secara ketat proses pengiriman, waktu tempuh, dan status pelacakan. Kumpulkan feedback awal dari mitra penerima. Pada minggu ketiga yaitu melakukan skala penuh dan optimalisasi. Pada hari Senin sampai Rabu, berdasarkan hasil pilot project, lakukan penyesuaian jika diperlukan, misalnya perbaikan pengemasan dan komunikasi dengan pihak ekspedisi. Selanjutnya yaitu mulai alihkan seluruh pengiriman rutin ke semua mitra retail menggunakan jasa ekspedisi. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu pastikan semua staf yang terlibat memahami proses pengiriman dan penggunaan sistem pelacakan. Pada hari Kamis sampai Jumat, komunikasikan secara proaktif kepada semua mitra retail mengenai perubahan metode pengiriman dengan cara melacak pesanan mereka, misalnya kirim nomor resi secara otomatis. Selanjutnya yaitu pantau volume untuk pengiriman dan biaya yang dikeluarkan untuk identifikasi area efisiensi. Nah, baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang rencana distribusi 1 bulan ke depan pada minggu keempat. Nah, pada minggu keempat ini yaitu evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan, di mana di sini sepanjang minggu itu akan dilaksanakan pemantauan kinerja pengiriman seperti ketepatan waktu, kondisi barang, dan kemudian mengumpulkan feedback secara rutin dari mitra retail mengenai pengalaman mereka dengan metode pengiriman baru. Nah, selanjutnya itu analisis data dari sistem pelacakan untuk mengidentifikasi tren atau masalah berulang yang terjadi pada UMKM, dan lakukan pertemuan internal untuk mengevaluasi efektivitas solusi dan merancang langkah-langkah selanjutnya, misalnya negosiasi ulang kontrak dengan ekspedisi jika volume meningkat,
atau mempertimbangkan diversifikasi penyediaan jasa. Nah, yang terakhir itu siapkan data untuk presentasi rekomendasi kepada pemilik UMKM. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang outlet presentasi rekomendasi untuk pemilik UMKM Snackless. Nah, di sini yang pertama kali akan disampaikan yaitu masalah utama. Masalah utama ini menjelaskan kendala logistik dan dampaknya ke mitra retail tersebut. Selanjutnya yaitu 3 solusi yang akan dipertimbangkan. Yang pertama yaitu ada ringkasan opsi ekspedisi, yang kedua penambahan armada, dan yang ketiga yaitu gudang. Yang akan disampaikan yang ketiga yaitu perbandingan ketiga solusi ini, di mana yang akan disampaikan yaitu seperti perbandingan biaya, efisiensi, dan resiko dari ketiga solusi tersebut. Nah, yang selanjutnya yang akan disampaikan yaitu rekomendasi solusi, alasan pemilihan kombinasi jasa ekspedisi, misalnya penambahan armada dan jasa ekspedisi. Selanjutnya yaitu yang akan disampaikan rencana 1 bulan ke depan, di mana langkah-langkah konkret yang akan dijalankan. Selanjutnya yaitu tentang harapan dan target, di mana peningkatan distribusi serta kepuasan mitra UMKM terhadap solusi-solusi yang diambil. Baiklah, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu Snackless mengalami keterlambatan pengiriman akibat keterbatasan armada, jadwal yang tidak fleksibel, dan adanya sistem pelacakan. Setelah dianalisis, solusi terbaik adalah dengan menggunakan jasa ekspedisi dan menambahkan jadwal pengiriman dengan kendaraan sewa, karena lebih fleksibel, cepat, dan efisien tanpa memerlukan investasi besar. Dengan strategi ini, distribusi diharapkan menjadi lebih lancar dan mitra tidak lagi kehabisan stok. Itulah tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini tidak hanya menjadi informasi, tapi juga menjadi inspirasi. Mari kita terus belajar dan berkembang bersama. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.